Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kekuatan dari surga menyertai kami sepanjang hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya.
kuasa, nama yang mulia. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya Yesus, segala hormat bagimu Tuhan. Kami muliakan namamu. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku. Haleluya. 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 Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar lebih dalam lagi mengenai divine destiny, supaya kita bisa fulfilling divine destiny. Nah, berbicara mengenai destiny, sudah saya ungkapkan bahwa Alkitab menjelaskan destiny itu tidak sama dengan seperti takdir yang dipahami oleh kebanyakan orang, khususnya orang yang tidak mengenal Yesus. Karena yang disebut takdir bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Ya sudah itu, sudah. Takdirnya memang sudah begini, takdirnya begitu, dan seterusnya. Tetapi yang disebut destiny, yang diajarkan Alkitab, itu adalah suatu rancangan Allah sebetulnya. Ya, tentunya suatu ketetapan Allah, tetapi manusia diberi kebebasan untuk memilih.
mau berjalan di jalur destiny tersebut, divine destiny ini, di dalam koridor divine destiny, atau di luarnya, atau tidak mau nurut. Nah, kata kuncinya adalah taat, menurut. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau fulfilling divine destiny, selalu kita harus mau taat dan setia, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak pakai kemauan kita sendiri, nggak pakai akal kita sendiri. Lalu buat apa akal? Akal kita ini digunakan untuk melangkah di dalam jalur tersebut, bukan untuk mencari jalan. Karena jalurnya sudah ada. Jadi tinggal kita melangkah saja. Karena manusia bukan bola yang menggelinding, benda mati. Tinggal menggelinding gitu saja, bukan. Manusia adalah pribadi yang bisa punya pikiran, punya kehendak, dan punya perasaan. Tapi semuanya ini harus di bawah pimpinan Roh Kudus untuk berjalan di dalam jalur divine destiny ini. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan tunjukkan bukti bahwa manusia itu punya choice sebetulnya. Untuk itu mari saya ajak saudara membaca dulu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 mulai. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Dari sini kita bisa melihat bahwa Musa sebetulnya adalah seorang yang mempunyai divine destiny. Dan setiap kita mestinya mempunyai apa yang disebut divine destiny. Hanya saja kadang-kadang tidak disadari sehingga kita pakai jalan hidup kita sendiri. Itulah sebabnya seringkali banyak mengalami problem, kesulitan, kegagalan, dan sebagainya. Tapi kalau kita menyadari divine destiny, maka kita akan dengan taat dan setia
berjalan di koridor divine destiny ini, menuruti rencana Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, mengikuti segala ketetapan Tuhan di bawah pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Ya, itu yang Tuhan mau, supaya kita betul-betul fulfilling divine destiny, bisa menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Supaya jalan hidup kita ini adalah jalan hidup yang betul-betul sesuai dengan rancangan Allah. Inilah yang disebut fulfilling divine destiny. Nah, di sini kita lihat Musa jelas sekali. Dia memang sudah dipredestin untuk nantinya menjadi pembebas, pemimpin orang Israel bebas dari Mesir. Bahkan kalau kita lihat kisah sejak kelahirannya, itu semata-mata karena tangan Tuhan. Sebab diceritakan bagaimana bayi-bayi yang lahir, kalau laki-laki pasti dibunuh. Tetapi Musa ternyata lolos dari pembunuhan ini. Bahkan sebaliknya justru Musa menjadi pangeran di Mesir. Dia dididik sebagai pangeran di Mesir dengan segala macam ilmu kerajaan. Jadi Musa mendapatkan segala macam ilmu yang ada. Mulai dari ilmu perang, ilmu tulis-menulis, pendidikan, dan seterusnya. Musa memperoleh semuanya itu. Memang itulah yang Tuhan persiapkan untuk Musa. Nah, pada saat ini dikatakan Musa sedang menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya di daerah Horeb. Nah, tiba-tiba kemudian dia melihat ada fenomena yang aneh, yaitu ada semak duri yang menyala tapi tidak dimakan api. Dia melihat, kok aneh ini semak duri ini tidak terbakar, walaupun sebetulnya menyala dengan api, tapi kok tidak terbakar. Nah, ternyata semak duri ini yang menyala dengan api tapi tidak terbakar, itu adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menjumpai Musa di sana. Ketika Musa sedang berada di sekitar Horeb tersebut. Tuhan ingin menjumpai Musa dan kemudian menjelaskan rencananya tentang pembebasan orang Israel. Dan lebih jelas lagi dikatakan dalam ayat 10 tadi, dikatakan, aku mengutus engkau. Ya, aku mengutus engkau. Nah, jelas. Musa terima mandat di situ. Di dalam perjumpaannya dengan Allah, melalui fenomena atau sarana semak duri yang menyala dengan api tapi tidak terbakar. Bisa dikatakan sebetulnya terbakar, tapi tidak hangus. Cuma menyala saja apinya, tapi semak durinya tidak terbakar. Nah, ini kan aneh. Dan itu sarana untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, tetapi coba kita lihat dari kisah ini ya. Sebetulnya perjumpaan itu ada kemungkinan tidak terjadi.
Musa tidak bisa kontak dengan Tuhan, tidak bisa berbicara dengan Tuhan, andai kata Musa tidak mendekati semak duri yang terbakar itu. Nah, untuk Musa mendekati itu, tidak ada yang maksa. Itu pilihan Musa sendiri. Jelas kita baca dalam ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ini adalah choice, pilihannya Musa sendiri. Musa bisa saja mengatakan, wah aneh-aneh aja. Udah biarin terbakar bukan urusanku. Urusanku adalah menggembalakan kambing domba milik mertua ini. Tapi kenyataannya Musa memilih untuk mendekat ke sana. Dan ketika dalam ayat 4 dikatakan, dilihat Tuhan bahwa Musa mendekati, barulah Allah berseru, Musa, Musa. Andai kata Musa tidak mendekat ke situ dan pergi ke arah lain, mengacuhkan aja itu, tidak terjadi perjumpaan dengan Allah itu. Dan kenyataan bahwa Musa mendekati itu menunjukkan bahwa ini adalah choice yang diambil oleh Musa. Nah, jadi di sini kita melihat bukti bahwa memang ada destiny. Musa diutus oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan, sudah dipredestin oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel. Tetapi harus diresponi secara positif oleh si individu tersebut, yaitu Musa dalam hal ini. Kita tahu bahwa Musa berusaha mengelak berkali-kali dalam kisah selanjutnya, tapi akhirnya Musa nurut dan mau dipakai oleh Tuhan. Ya, nah jadi di sini kita lihat jelas sekali bahwa divine destiny itu bukan takdir. Karena takdir nggak bisa diubah, ya sudah. Mau nggak mau ya itu. Tapi divine destiny berbeda, itu suatu program rancangan Allah bagi manusia. Tentunya setiap orang mempunyai destiny yang berbeda-beda. Tapi prinsip yang sama adalah bahwa manusia harus mau taat, dipimpin Roh Kudus. Nah, dan mencontoh Yesus, dia mau dipimpin Roh Kudus. Dia mau mengikuti divine destiny. Dan akhirnya Yesus bisa fulfilling divine destiny. Begitu juga Musa ini. Jadi di sini kita lihat divine destiny itu bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh memang saya sudah dibikin begini oleh Tuhan, dibikin begitu dan seterusnya. No. Adanya seperti ini itu adalah choice, pilihan kita sendiri. Nah lalu kalau saya menurut atau berjalan di koridor divine destiny itu, apa yang saya dapatkan? Ya jelas hari depan yang penuh harapan. Karena rancangan Allah adalah hari depan yang penuh harapan kok. Bukan malapetaka, tapi shalom. Walaupun memang ada banyak tantangan yang dihadapi, tapi pasti ujungnya adalah hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu mari saat ini kita responi dan kita memilih untuk taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Nama Yesus akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Silahkan Roh Kudus Engkau berkarya dalam hidup kami. Pimpin kami agar kami boleh selalu berada di jalur koridor destiny Allah. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Kau buat kami berhasil dan berkemenangan.
Dan kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami dan tidak ada kuasa manapun bisa menyentuh kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.